Assalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Ikhtisar Ulumil Hadits karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masuk sekarang di jenis ke-22 Al-Maqlub. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala musannif Asy-Syaikh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala an-naw'u ats-tsani wal 'ishruna al-maqlubu wa qad yakunu fil isnadi kullihi aw ba'dihi fal awwalu kama rakkaba maharatu muhadditsi Baghdad lil-Bukhari hina qadima alaihim isnada hadzal hadithi ala matni hadithin akhara wa rakkabu matna hadzal hadithi ala isnadin akhara wa qalabu mithalahu ma huwa min hadithi Salimin an Nafi'in wa ma huwa min hadithi Nafi'in an Salimin wa huwa min al-qabili ats-tsani وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه ولم يرجع عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن ورحم الله وأدخل الجنان. Baik. Jenis ke-22 adalah al-maqlub. Yang dibalik wa qad yakunu fil asnad kulli au ba'di. Kadang dibalik pada seluruh sanadnya atau pada sebagiannya. Sama dibalik sanadnya. Harusnya an fulan tapi dibalik fulan an fulan. Fulan an fulan. Yang pertama maksudnya dalam sanad seluruhnya atau dalam sebagiannya. Yang pertama yaitu dalam sanad seluruhnya. Kama rakkaba maharatu muhadditsi Baghdad lil Bukhari. Sebagaimana yang disusun oleh maharatu Baghdad. Oleh orang-orang yang dalam ilmu hadits di penduduk Baghdad. Terhadap Imam Al-Bukhari. Hina qadima alaihim. Tatkala Imam Al-Bukhari datang kepada mereka. Ketika mereka tahu bahwa ini yang datang adalah Imam Al-Bukhari yang hafal hadis, maka mereka ingin menguji. Ingin menguji bagaimana ini Imam Al-Bukhari. Maka mereka susun isnad hadzal hadis ala matni haditsin akhar. Mereka menyusun isnadnya hadis ini ke matan yang lain. Jadi dia maklub. Dia ubah. Sanad ini ke matan ini ke sanad yang ini. Warokabu matna hadzal hadits ala isnadin akhar. Sebaliknya matan ini ke hadis yang sanad yang lain. Waqalabu dan mereka balik. Misalu contohnya ma huwa min hadithi Salim an-Nafi. Contohnya yang merupakan hadis Salim dari Nafi. Wa ma min hadithi Nafi an Salim. Dan dari apa yang hadis Nafi dari Salim. Wa min qabilit tsani. Dan dia ini dari jenis yang kedua. Sebagian. Wa sona'u dzalika fi nahwi 100 hadits. Kan dikatakan mereka 10 orang. Masing-masing mengubah 10 hadits. Mereka ubah sekitar 100 hadits. Atau aziyat atau lebih. Jadi ini bukan 1-2 hadits. Kalau kita, Masya Allah. Dibalik-balik selesai. Iya. Ini 100 hadits. Masing-masing 10. Falamma qara'aha rad. Tatkala mereka membacanya atau dia membacanya itu Imam Al-Bukhari. Radda kulla hadithin isnadi. Ila isnadi. Maka beliau kembalikan setiap hadits itu ke sanadnya. Dan setiap sanad ke matannya. Jadi kembalikan yang benarnya yang mereka balik tadi itu. Walam yaruj alaihi mawdi'un wahid. Dan beliau tidak salah atasnya satu tempat pun. Falamma qalabuhu wa rakkabuhu. Mimma qalabuhu wa rakabuhu. Dari apa mereka balik dan mereka buat. Susun. Fa'adhuma indahum jidda. Maka hal itu
menjadi besar di sisi mereka. Artinya ini Imam Al-Bukhari bukan orang sembarangan dalam diri mereka. Wa arafu manzilatah, dan mereka mengetahui kedudukannya dalam ilmu ini. Farahimallahu wa adaqalahul jinan. Semoga Allah merahmatinya dan memasukkannya ke dalam surga. وقد نبه الشيخ أبو عمر ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بالضعيف سند الحديث المعين الحكم بضعيفه في نفسه إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. قال ويجوز روايتهما على الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. Baik. Masya Allah. Kata beliau waqad nabbah Syekh Abu Amr. Telah diingatkan oleh Syekh Abu Amr. Siapa itu Syekh Abu Amr? Ibnu Salah. Hahuna di sini annahu la yalzamu minal hukmi bi dha'fi sanadil hadits. Bahwasanya sebenarnya maklub ketika sudah dibahas tadi maklub selesai. Paham kan? Sudah habis tadi. Tapi di sini Ibnu Salah menambahkan masalah lain. Sebelum berpindah karena setelahnya nanti kita akan berbicara tentang rawi. Bukan lagi masalah sanad. Tentang rawi, siapa yang diterima sanadnya, siapa yang tidak diterima. Nah, di sini Ibnu Salam mengingatkan bahwa tidak harus ketika hadis itu dihukumi dhaif sanadnya, yang tertentu dihukum dhaif fi nafsihi, pada diri hadis itu. Bisa saja sanadnya dhaif tapi maknanya apa? Sahih. Paham maksudnya? Dipahamkan? Dhaif sanadnya tapi maknanya apa? Sahih, didukung oleh hadis-hadis yang sahih. It qad yakunu lahu isnadan akhar. Ini dalam sanadnya saja ya. Jangankan maknanya. Karena terkadang dia punya sanad yang lain. Jadi tidak dibilang ini hadis dhaif sanadnya. Apakah sudah pasti dhaif? Belum tentu. Karena bisa saja dia punya sanad yang lain. Makanya para ulama menjelaskan bahwa ini lahu syawahid, lahu mutabi, dia punya pendukung. Paham kan? Dia punya pendukung dalam sanadnya, dia punya pendukung dalam matannya. Kalau pendukung dalam sanad namanya mutabi, pendukung dalam matan namanya syawahid. Paham kan? Iya. Kata beliau illa ayyanussa imamun ala annahu la yurwa illa min hadal wajah. Ini perhatikan ya. Kecuali imam itu menaskan bahwasanya tidak diriwayatkan itu hadis kecuali dari sisi itu. Paham ini? Artinya ini hadis bersendiri dalam meriwayatkan. Kalau sudah seperti itu dhaif. Jelas ini kan? Tapi kalau ada syawahidnya, ada mutabi'nya, bisa naik dari derajat dhaif menjadi apa? Hasan li ghairihi. Jelas kan? Bagaimana selewat? Qultu, saya katakan itu al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, yakfi fil munadharah, cukup dalam munadharah, dalam perdebatan, diskusi, tad'ifut tariq allati abadaha al-munadhir. Lemahnya jalan hadis yang ditampilkan oleh al-munadhir, yang berdiskusi itu wayang kotik. Dan itu sudah terputus. Idil aslu ada musiwaha. Karena asalnya kan tidak ada yang lain. Ya ketika dia bilang ini hadis dhaif, ya itu sudah cukup. Adapun nanti kalau dapat pendukung baru berubah nanti. Paham maksudnya? Iya, cukup itu dalam hukumnya. Idil aslu ada musiwaha. Karena asal tidak ada yang lain. Iya, asal tidak ada yang lain. Hatta yathbuta bi tariqin ukhra. Sampai nanti dengan jalan, tetap dengan jalur yang lain. Artinya yang gini, jangan sampai antum dapatkan bilang, ini hadis dhaif. Tunggu dulu, siapa tahu nanti kita dapat yang pendukung. Enggak. Kalau antum sudah dapat sekarang dhaif. Nanti kalau memang ada pendukung yang antum dapatkan suatu saat, baru berubah hukumnya. Paham maksudnya? Jadi sekarang iya dhaif, karena itu yang antum dapat.
Jelas kan? Jelas ini? Kan itu antum dapat. Iya. Nanti kalau ada lagi antum dapat diriwayatkan dengan jalur lain baru. Wallahu a'lam. Qala dan Ibnu Salah berkata, wa tajuzu riwayatu ma'adal maudu. Boleh meriwayatkan selain yang palsu. Fi babit targhib tarhib. Dalam bab targhib dan tarhib. Ingat ya, selain rawi yang mungkar. Kalau dibilang doib saja. Misalnya rawinya seul hafal, jelek hafalannya. Bukan rawi yang mungkar. Kalau rawi yang lahu manakir, tidak boleh diriwayatkan. Kan itu palsu. Ketika dibilang rawi mungkar, tidak diterima riwayatnya, berarti kan palsu. Apalagi rawinya majhul, ain. Tidak ditahu orangnya mana. Kalau majhul hal masih mending sedikit. Dipaham kan? Iya. Tidak ditahu jar wa ta'dilnya. Nah itu masih mending sedikit. Makanya dikata Ibnu Salah, boleh meriwayatkan selain yang palsu dari bab targhib dan tarhib. Demikian pula kisos dan mawaid. Kisos dan nasihat. Ya kan? Seperti misalnya dalam riwayat-riwayat Ibn Abi Dunya, kan banyak nasihat. Padahal kalau diteliti itu dhaif. Tapi ingat, bukan maudhu. Bukan palsu. Bukan yang dipalsukan. Karena banyak juga di sana orang meriwayatkan targhib tarhib, tapi apa? Palsu. Tidak boleh. Paling sedikit dhaif. Iya, paling sedikit dhaif. Dan semisalnya, illa fi sifatillahi, kecuali dalam sifat Allah, wa fi babil halal wal haram, dan dalam bab halal dan haram. Masalah sifat Allah tidak boleh karena masalahnya dia tauqifiyah. Sifat Allah itu adalah berdasarkan dalil yang sahih, Quran dan hadis yang sahih. Adapun hadis dhaif tidak boleh kita tetapkan sifat Allah dengan hadis dhaif. Demikian pula dalam bab halal haram, tidak boleh kita tetapkan ini halal ini haram dengan hadis yang dhaif. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Terus Qala wa mimman yurakhisu fi riwayatid dha'ifi fi ma dzakarnahu Ibnu Mahdi wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu. Qala wa idza azautahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi isnadin fala taqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza fama ashba dzalik min al-alfadhil jazimati bal bisigati tamrini wa kadza fi ma yushakku fi sihhatihi aidan. Masya Allah, faedah. Ini penutup ya dalam bab riwayat. Termasuk yang memudahkannya, meringankannya meriwayatkan hadis dhaif adalah yang kami sebutkan tadi Ibnu Mahdi dan Ahmad ibn Hanbal rahimallah dalam bab targhib dan tarhib dan dalam kisah. Qala beliau berkata, wa idza azautahu ilan nabi. Ini faedah yang terakhir ini. Kalau kamu sandarkan hadis ke Nabi min ghairi isnad, tanpa sanad, fala taqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Jangan bilang qala Nabi kada wa kada. Jangan. Wa ma asbah dzalik minal alfadil jazimah, dan yang mirip dengannya dari lafaz-lafaz yang jazim. Bahkan dengan sigot tamrid dikatakan. Paham kan? Tamrid artinya kila, kalau Imam Bukhari dikatakan. Tidak boleh disigot jazim. Sigot jazim maksudnya kalau bentuk fi'il berarti fi'il ma'lum. Kalau tamrid, kalau bentuk fi'il maksudnya fi'il apa? Majhul. Paham maksudnya? Iya, itu yang disebutkan. Wa kadza fi ma yashukku fi sihhatihi aidha. Demikian pula pada apa yang dia ragu akan kesohihannya. Kita boleh katakan kila. Paham ini? Kila. Dikatakan. Kalau kita ragu akan kesohihannya. Asal saya terkait dengan pembagian hadis dilihat dari sampainya kepada kita. Sampainya kepada kita. Berikutnya adalah an-nau'ut tsalits wal isrun ma'rifatu man tuqbal riwayatuhu wa man la tuqbal wa bayanul jarh wa ta'dil. Ini yang penting. Mengetahui siapa yang diterima riwayatnya dan siapa yang tidak diterima riwayatnya, dan mengetahui yang namanya jar dan ta'dil. Apa itu jar? Apa itu ta'dil? Yang sering kita dengar. Kapan rawi diterima riwayatnya? Kapan tidak diterima? Apa syaratnya? Nah di sini ditentukan. Maksudnya kenapa itu rawi itu dikatakan dhaif? Paham kan? Terus kenapa rawi itu dikatakan kuat hadisnya? Nah di sini kita kenal. Terus ثم قال مصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل
وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه فاهما إن حدث على المعنى فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. Masya Allah. Masya Allah. Langsung yang pertama al-makbul. Yang diterima riwayatnya. Ini antum perhatikan yang diterima riwayatnya. Pertama as-siqah, itu ketentuan pertama. Dia rawi yang terpercaya. Terpercaya. Karena dia tidak boleh diterima dari yang tidak siqah. Yang tidak terpercaya. Itu ketentuan pertama. Ketentuan kedua, ad-dhabit lima yarwi. Dia dhabit terhadap apa yang diriwayatkan. Dengan dua dhabit. Apakah dia punya hafalan? Kalau dia meriwayatkan dari hafalannya. Atau punya buku. Kalau dia meriwayatkan dari bukunya. Paham kan? Itu dhabit. Wahuwa muslim al-akil al-balik. Dia seorang muslim. Tidak diterima riwayat orang kafir. Paham kan? Berakal lagi sudah balik. Sudah berusia balik. Saliman min asbabil fiski. Syarat berikutnya. Selamat dari sebab-sebab kefasikan. Kalau dia bercerita dia jujur. Tidak berdusta. Karena kalau dia bercerita berarti dia dusta. Walaupun cerita kepada manusia. Itu fasik. Kalau dia berbohong di cerita ke manusia. Bisa berbohong di hadits. Bisa berbohong di hadits. Dia selamat dari sebab-sebab kefasikan. Terus. Wa khawarimil muru'ah. Selamat dari mencacati muru'ahnya. Citra dirinya. Paham ini? Dia selamat dari hal-hal yang mencacati. Bahwa dia ini alim yang punya ilmu tentang hadits. Ini rawi yang diterima hadisnya. Paham ini? Tidak merokok, tidak main gendang, tidak main musik. Dipahami kan? Makanya Syu'bah ketika mendengarkan ada suara musik di rumah seorang rawi, dia tidak langsung terima hadisnya. Nah, ini tidak menjaga muru'ah. Walaupun kadang ya bukan dia main, bisa saja perempuan. Karena ini dalam rumah. Ini dalam rumah. Tapi begitulah mereka. Tidak melakukan yang mencacati apa? Muru'ah. Walaupun muru'ah ini juga kata para ulama tergantung daerah. Karena kadang daerah misalnya di negeri kita, di Jawa itu bukan beradab kalau seperti itu. Tapi di daerah lain itu sudah beradab. Paham maksudnya? Ini kembali ke daerah. Kita lihat. Daerah situ itu merusak muru'ahnya atau tidak? Itu hal yang biasa di tengah masyarakat atau tidak? Dipahami ini kan? Ini kembali lagi ke daerahnya. Terus wa iyakuna ma'adzalika mutayaqqidan ghairu mughaffal. Dan harus ada bersamaan dengan itu semuanya dia orang yang sadar, tidak lalai. Dia harus orang yang sadar, bukan orang yang lalai. Hafidun in haddatsa min hifdzih. Dia hafal kalau dia ceritakan dari hafalannya. Fahiman in haddatsa alal makna. Dia paham tentang hadis itu kalau dia menyampaikan hadis secara makna. Kalau dia menyampaikan hadis secara apa? Makna. Kemudian kata beliau, wa ini talla syartun mimma dzakarna ruddat riwayatuhu. Kalau tidak terpenuhi syarat yang kami sebutkan tadi, maka itu ditolak hadisnya. Paham ini? Ditolak nanti apakah ditolak secara mutlak atau ditolak kalau dia bersendiri. Paham ini? Ditolak. Artinya kalau ada rawi tidak thiqah, ada rawi tidak dhabit, ada rawi tidak muslim, ada rawi tidak berakal, ada rawi tidak balik. Nah, ada orang menyampaikan hadis tapi dia gila. Nah, wali majdum. Iya. Dia menyampaikan sesuatu tapi sudah gila. Tidak diterima hadisnya. Orang gila diterima. Gimana caranya? Iya. Apalagi dia bilang, hatiku bilang. Apa hatimu? Wahyu.
Iya. Wahyu seton kalau begitu kan. Nah, ini harus balik. Selamat dari sebab kefasikan dan khawarim al-muru'ah. Ini masalah dari orang-orang yang mengaku dirinya sudah kedudukannya tinggi, kadang melakukan khawarim al-muru'ah. Dia melakukan hal-hal yang mencacati kalau dia itu adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Ya, tidak lalai. Tidak lalai. Terus, sisa setelahnya, kapan rawi itu dianggap adil? Iya. Kata beliau berikutnya. وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. Masya Allah. Kapan kita tahu rawi ini adil, dobet? Akan dikatakan rawi ini adil bishtiharihi bil khair. Dia terkenal akan kebaikan. Orang-orang tahu ini adalah orang yang baik. Itu yang pertama. Wasana'il jamil alaih. Dan pujian yang bagus atasnya. Alim ulama memujinya. Paham ini? Sana'ul jamil alaih. Au bi ta'dilil a'immah. Atau dengan ta'dilnya, tazkiyahnya, rekomendasinya dari para imam-imam. Ya. Yang banyak. Awitnain minhum lahu. Atau dua dari mereka. Aw wahid ala sahih. Jadi paling sedikit dua ya. Atau satu saja yang mentakdilnya. Tapi berdasarkan pendapat yang sahih. Artinya ada perselisihan. Kalau satu orang yang mentakdilnya. Paham ya? Walau biriwayatihi anhu fi qaulin. Walaupun dengan dia meriwayatkan darinya. Ada rawi yang adil meriwayatkan dari rawi itu. Kalau dia meriwayatkan darinya berarti dia tak adil. Dia tak adil. Rawi tersebut. Terus. قال ابن الصلاح وتوسع بن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به وهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه لقول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله قال فيها قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم. Baik. Sampai situ dulu hari ini. Berkata Ibnu Salah rahimahullah, tawassa' Ibnu Abdul Bar. Kalau Ibnu Abdul Bar terlalu berluas-luas. Faqala dia berkata, kullu hamili ilmin ma'rufun inayati bi fahuwa adil. Wah, terlalu luas ini. Setiap pemikul ilmu yang dikenal akan perhatiannya terhadap ilmu maka dia adil. Mahmulun amrohu alal adalah. Dibawa perkaranya kepada rawi yang adil. Hatta yatabayyana jarhuhu sampai jelas jarahnya. Cacatnya. Yang menjarhnya. Liqauli alaihi salatu wassalam. Yahmilu hadal ilmi min kulli khalafin uduluh. Akan membawa ilmu ini dari setiap generasi yang adilnya. Qala dia berkata wa fi maqalahu tisaun ghairu mardi. Pada apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar ini terlalu berluas-luas, tidak diridhoi, tidak bagus. Masa nanti bahaya sekali ini. Berarti setiap orang mengaku ilmu diterima. Nah, setiap yang mengaku ilmu. Masalahnya sekarang, kata ulama sekarang orang-orang Khawarij, ketika dikatakan dulu mereka itu ciri-cirinya adalah tidak perhatian terhadap ilmu. Orang Khawarij. Sekarang dia Masya Allah. Dia sudah menunjukkan bahwa dia perhatian terhadap ilmu. Diajarkan juga kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Khawarij sekarang. Tapi itu hanya sekedar mau menampakkan kalau dia sudah berubah. Hanya mau menampakkan. Sebentar kalau ada kesempatan. Ledakan lagi. Demo lagi. Begitu orang Khawarij. Tapi dia berusaha sama dengan orang yang dianggap mirip dengannya. Orang baik di mata orang, dia berusaha. Lihat orang pergerakan. Mengajarkan seperti yang kita ajarkan. Sama. Dia menunjukkan perhatian terhadap ilmu. Lihat orang ikhwanul muslimin. Banyak sekali yang punya sanad Quran. Banyak sekali, tapi ikhwani. Tapi ikhwan al-muslimin. Paham kan? Dia
menunjukkan begitu. Dia perhatian terhadap ilmu. Itu sekarang mereka untuk tujuannya mengajak orang. Sekarang kan orang suka sanad-sanad. Untuk itu ya dia punya itu supaya orang ke dia. Akhirnya sebentar disusupkan pemahamannya. Selesai. Masalahnya suka sanad. Awalnya suka sanad. Kan dia pemburu sanad. Iya. Nah, ini masalah. Ini masalah. Nah, makanya apa yang dikatakan oleh Ibn Abdul Bar ini. Dia tidak goir murdi. Itu terlalu berluas-luas. Tidak ridhoi. Masalahnya kalau ada orang perhatian terhadap ilmu. Langsung kita bilang apa? Adil. Wah enggak cocok. Paham kan? Ini enggak cocok. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Katsir. Kultu saya katakan. Lau soha ma dzakarahu. Seandainya benar apa yang dia sebutkan. Ya minal hadithi lakana ma dhahaba ilaihi qawiyan. Seandainya sahih apa yang disebutkan dari hadith, maka pendapat Ibnu Salah itu akan kuat. Walakin fi sihhatihi nadharun qawiyun. Akan tapi akan sahihnya hadis tadi yahmilu hadzal ilmi min kulli khalafin uduluh. Akan sahihnya butuh dikritik, butuh diperiksa dengan kuat. Wal aglab ada musihati. Tapi sangkaan kuatnya dia tidak sahih. Bagaimana caranya kita berdalil dengan hadis yang tidak sahih atau yang masih dikritik sahihnya. Dipahami ini? Maka yang disebutkan tadi dia dianggap rawi yang adil adalah kalau masyhur dengan kebaikan, dipuji dengan kebaikan, ditadil oleh para imam atau dua dari mereka atau salah satu saja para imam yang terpercaya. Para imam yang terpercaya. Tapi kalau ditadil oleh yang semisal juga dengan dia, itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap. Ini alhamdulillah. Ini adil. Sisa setelahnya lagi dobat. Dari mana kita tahu ini rawi dobat? Rawi ini dobat. Alhamdulillah kita baca lagi di pertemuan berikutnya.